kita juga tidak ada yang tahu sampai kapan bahwa virus ini bisa berakhir. Ya salah satu solusinya ya salah satu yang vaksinasi siswa dan mahasiswa yang lebih diprioritaskan ya, dan harus berani mengambil kebijakan dalam hal ini. Karena kalau mau nunggu pandemi 2-3 tahun kayaknya nggak akan berakhir. Solusinya vaksin memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama saya Abu Laka Arkaida di rubrik Bintang, bincang santai sambil ngopi. Hari ini kami kedatangan dosen muda UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sebagai peneliti muda pengelola jurnal Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Izzuddin. Halo bro. Halo Mas Bro. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah. Terakhir kapan kita jumpa? Kayaknya beberapa hari yang lalu. Di masa pandemi ini apa sih kesibukan seorang dosen selain daring gitu kan? Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya? Ya paling lihat laptop lah. ngupdate isu ya. Ya kalau sempat tulis ya nulis opini. Bagian dari menambah rezeki juga. Ya. Bisa jadi. Enak jadi dosen gitu ternyata ya. Ada enak, ada enggak. Enaknya ya kita digaji setiap bulan ya kan. Di tengah orang lain sibuk memikirkan pemasukan per bulan ya kan. Kita masih bisa digaji negara. Ya. Nggak enaknya? Keenaknya beban kerjanya lebih berat. Oh, ya sesuai lah udah digaji negara kan. Enggak juga, kita harus tetap berempati sama orang yang ya penghasilannya hari ini sedang down karena kebijakan PPKM. Bedanya apa masa-masa pandemi sekarang dengan sebelumnya? Dalam proses mengajar belajar. Ya, sejak diumumkan per 20 Maret 2020 ya kalau tidak salah, ketika terkonfirmasi ada yang positif di Indonesia, itu kita totally daring, online daring, terus ngajar ya. Masa transisi waktu itu ya, walaupun kita sudah punya platform dan adaptif tentunya di usia saya ya, teman-teman di usia saya yang cukup adaptif dengan digital sehingga tidak terlalu susah. Tapi bagi generasi yang old itu adaptasi untuk dunia daring itu agak berat. Tapi it's okay, semuanya bisa berjalan sampai hari ini. Proses pembelajaran dilakukan secara daring, online, terus banyak media dan platform yang tentu digunakan. Kalau dampaknya terhadap mahasiswa itu bagaimana? Karena kan intensi pertemuan itu kan berkurang, kan? Iya. Intensitas mereka untuk berjumpa dosennya langsung gitu. Nah ini berpengaruh nggak kira-kira dalam proses belajar? Oh itu pasti, karena pengaruh yang paling terdampak itu adalah face to face ketika kita mau dialektis atau di ruang kelas begitu. Banyak kekurangannya, salah satunya ya contoh misalnya kayak gini, di dalam online misalnya kita menggunakan platform Zoom gitu, Zoom meeting. Banyak kejadian mahasiswa itu hanya login terus dia tinggal tidur ya kan, kita tidak tahu ya kan, tinggal tidur terus ya banyak kejadian teman-teman saya, kolega-kolega saya udah nyerocos ngomong gitu kan sampai berbusa, ada pertanyaan tidak ada, ternyata tidur semua ya kan, tidak on cam gitu kan, repot juga gitu. Berarti mahasiswanya lebih praktis nggak perlu pakaian yang lengkap, nggak perlu mandi, penting login gitu kan, celana pendek atau bahkan mungkin sambil tiduran ya kan. itu ya normal lah kayaknya di era pandemi itu. Dan ya gak efektif, salah satu gak efektivitasnya ya salah satunya itu. Ada juga yang ya hanya absen saja, hanya pakai akun orang lain, tolong dong masukin, kan bisa jadi kita kan nggak tahu juga. Terus nggak tahu orangnya dia atau bukan, itu juga tidak tahu.
banyak yang tidak efektif. Berarti itu bisa berpengaruh terhadap penguasaan materi kuliah bagi mahasiswanya kalau misalkan sistem daring seperti ini. Bisa jadi. Bahkan mungkin kalau mahasiswa yang lebih kreatif, mereka akan lebih pintar dari para dosennya. Nah, misalnya contoh begini, saya itu adalah salah satu orang yang cukup malas untuk mengajar daring. Jujur saja saya. Nah, kenapa saya katakan malas? Ketidak efektifan tadi sehingga membuat saya, ya sudah saya bikin konten YouTube aja deh. Saya bikin konten YouTube ya kan, saya upload di media saya. Nanti bisa subscribe Jackman channel. Kamu mesti bayar. Kamu yang harus bayar. Iya. itu teman-teman saya satu angkatan di PNS itu bikin platform itu, ya sudah kita bikin upload video aja lah tanpa harus susah-susah upload video, silakan tonton videonya. Tentu ada berbagai macam kendala tentunya. Misalnya begini, ketika misalnya tidak daring online atau tidak menggunakan Zoom meeting atau melalui Google Meet atau WA group misalnya. Kita nge-share materi, kadang-kadang misalnya per jam berapa misalnya di jadwal itu, kita menyampaikan materi dengan voice note misalnya di WA group, misalnya berbagai macam cara ya gitu media pembelajarannya. Misalnya kita sudah berbusa ini ngomong sudah setengah jam nge-voice note itu, bahkan bisa 1 jam. Ketika ditanya ada pertanyaan, gak ada ya itulah dinamika yang terjadi sehingga efektivitas itu tidak terjadi di sana. Oke, kita kan udah memasuki era digitalisasi. Disrupsi kan terjadi dalam segala lini, termasuk mungkin proses belajar mengajar. Kalau misalkan situasi seperti ini, katakanlah tadi bukan kurang menguntungkan ya, mungkin tidak terlalu efektif bagi mahasiswa atau siswa gitu kan, karena keseriusan mereka belajar itu berkurang. Nah, terus solusinya bagaimana? Artinya pandemi ini kayaknya belum juga ada tanda-tanda mau berakhir. Justru Indonesia kan sedang puncak-puncaknya sekarang, nggak tahu kapan berakhir. Solusinya ya menurut saya sudah mulai harus berani pemerintah membuka ruang ruang kuliah dengan metode hibrid seperti itu. Misalnya itu satu. Yang kedua, kampus sudah saatnya memberikan vaksinasi terhadap mahasiswa seluruhnya. Segera. Diutamakan mahasiswa. Saya tidak tahu kalau misalnya ini tetap dibiarkan, yang proses pembelajaran itu kan bukan hanya transfer knowledge. Ada aspek yang lain yang menurut saya yang paling penting, key pointnya, yaitu ethical value. Dan itu harus dilakukan. Nah, gimana cara mengukur ethical value? Misalnya seperti itu. Misalnya akhlak lah, pendidikan akhlak atau karakter. Itu tidak bisa hanya menggunakan media online. Apa bedanya ketika misalnya dalam tanda kutip ya, orang yang belajar agama, gurunya YouTube misalnya, karena habis kuota baru 2 menit mengkafirkan orang lain. Ini kan terjadi kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya ya kayak gitu-gitu. Gurunya YouTube ya kan, baru aja 2 menit ya kan, kuotanya sudah habis, karena yang terap itu mengharamkan mengkafirkan orang. Ini kan berbahaya kayak gitu. Ya itu terjadi hari ini. Salah satu contoh yang kecil seperti itu. Tapi tenaga pengajar sudah divaksin semua. Insya Allah kalau untuk kampus dari tingkat universitas sampai tingkat sekolah dasar ya. Kalau saya tidak tahu kalau untuk seluruhnya, tapi di institusi saya itu dipastikan sudah semua. Insya Allah sudah. Karena di kampung saja guru SD rata-rata sudah. Nah, artinya kalau ini mau disegerakan kita offline tatap muka, berarti kan ya yang diutamakan vaksinasi itu adalah siswa dan mahasiswa. Tapi persoalan kemudian kalau vaksin kita terbatas, lansia kan juga mesti harus diutamakan. Ya, menurut saya sih ada asas priority ya. Tentu tidak semuanya bisa divaksinasi. Mungkin lihat zonasi juga ya. Lihat zonasi, terus lihat kondisi herd immunity gitu. Karena kan idealitas mahasiswa itu kan secara ketahanan tubuh mereka lebih survive daripada generasi yang di atas 50-an yang memiliki comorbid misalnya seperti itu.
Itu bisa juga di klaster model kayak begitu. Ya, artinya kayak Jogja kan beberapa bulan terakhir kan zona merah terus kan. Ya. Artinya kalau berbicara zonasi tadi, lihat ini zona merah atau zona kuning. Bukan begitu. Jadi misalnya begini, saya tidak yakin juga semua di Jogja ini kan plural, tidak hanya mahasiswa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga dari Papua, dari Kalimantan. Artinya nggak bisa kalau dilihat dari sudut pandang Tidak bisa. Artinya begini, kampus sudah harus bisa memberikan, bukan somasi ya, memberikan sebuah attachment kepada pemerintah agar memprioritaskan bahwa sektor pendidikan itu penting untuk meningkat. Kan ada 3 loh yang menjadi sektor utama ini. Selain ekonomi ya, satu adalah bidang tentu ini dalam hal ini negara depannya kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga baru ngomongin tentang ekonomi. Lah, kenapa saya bilang pendidikan itu penting? Karena ini generasi ini mau dikemanakan? Mau hampir 2 tahun Pak ini. 2 tahun ini mau jadi apa negara ini? Kita kan apalagi ngomongin tentang sustainability di masa yang akan datang. Kalau misalnya masih tetap dibenturkan dengan model seperti ini, ya saya pikir ya mau gimana gitu. Dan kita juga tidak ada yang tahu sampai kapan bahwa virus ini bisa berakhir. Ya salah satu solusinya ya salah satu yang vaksinasi siswa dan mahasiswa yang lebih diprioritaskan dan harus berani pengambil kebijakan dalam hal ini. Karena kalau mau nunggu pandemi 2-3 tahun kayaknya nggak akan berakhir. Solusinya vaksin memang. Vaksin bukan salah satu solusi. Vaksin itu kan dibuat ataupun diciptakan itu dalam rangka untuk menggenjot herd immunity, agar daya imunitas tubuh seseorang itu kuat ketika mengalami infeksi. Ngomongin tentang coronavirus Pak, 2014 itu sudah ada di pelajaran SD. Salah satu penyebab radang tenggorokan, sakit paru-paru, dan flu itu disebabkan coronavirus. Artinya itu sudah ada dulu. Dan ini akan sampai akhir manusia itu kan sudah ada. Dulu kita ada SARS, ada polio, dan semuanya divaksin. Artinya ke depan itu akan seperti itu. Nah, yang menjadi titik persoalannya itu kan hari ini tidak ada keterbukaan dari negara untuk mengakomodir apakah betul angka mortality masyarakat itu betul-betul karena COVID. Ini nggak ada keterbukaan akses angka itu. Itu satu. Yang kedua, ada nggak yang mampu membandingkan rate mortality antara sebelum dan sesudah adanya COVID? Dari data ini tidak ada. Coba misalnya Kementerian Kesehatan ataupun otoritas tertinggi lah di negara ini itu bandingkan rate mortality-nya, angka kematiannya itu apakah sama ataukah ada lonjakannya, berapa persen lonjakannya. Kalau misalnya masih ditolerir dalam angka-angka statistik, ya ngapain kita ragu begitu? Atau jangan-jangan memang ini dimainkan oleh segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan, kita kan nggak tahu juga itu. Ya kalau berbicara itu pasti ada, tapi itu oknum bukan kehendak dari sistem, bukan kehendak dari pemerintah. Kalau oknum itu dalam segala ini pasti ada. Nah, kembali kepada proses vaksinasi tadi, kalau misalkan vaksinasi itu tidak memungkinkan, artinya ketersediaan itu terbatas, artinya ada skala prioritas kayak lansia kan. Pelajar mungkin kalau mau diprioritaskan seluruh Indonesia itu kan belum juga kan, karena kemampuan vaksinasi kita itu sehari kayaknya belum sampai 300.000. Kalau janji Kementerian Kesehatan ini konfirmasi di CNN ya, kalau nggak salah 3 atau 4 hari yang lalu itu Menteri Kesehatan mengkonfirmasi dia optimis untuk mencapai 80% itu bulan November selesai semua. Bulan November 2021 ini. November semua. 80% herd immunity. Kan itu kan yang diasumsikan oleh WHO agar bisa menjadi herd immunity. Berarti di akhir tahun atau awal tahun kita sudah bisa lah seharusnya melaksanakan proses belajar mengajar secara offline berarti kan. Seharusnya ya. Pun bisa dipercepat kalau diprioritaskan dari siswa dan mahasiswa. Salah satunya itu. Ya kan, Agustus artinya bisa dimulai September lah Pak. September gitu kan. Pas berarti kan semester ganjil. Tentunya ya. Kalau untuk mahasiswa ya. Tapi kalau siswa saya di bawah SMA sederajat ke bawah tergantung kebijakan. Itu kan kembali kebijakannya kan kembali ke daerahnya masing-masing. Misalnya yang paling tinggi angka angka penyebaran COVID itu kan di Jawa Bali. Nah menurut saya harus ada sebuah skema dari negara
Kenapa tidak mencoba di luar dalam tanda kutip yang zona hijau misalnya, yang mencoba memperbolehkan siswa untuk sekolah dengan dibuat skema clustering tadi ABCD. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Artinya kalau dia memang zona hijau kan? Ya apa yang ditakutkan misalnya? Walaupun kita tetap harus prokes ya, kita harus tetap prokes itu seperti itu. Nah, solusi itu kenapa kita tidak mengambil posisi itu gitu? Tinggal keberanian si kepala daerah setempat. Karena begini, kalau melihat sistem kebijakan di Indonesia itu kan tidak lagi sentralistik gitu loh, Pak. Kita itu bukan lagi sentralistik tapi desentralisasi. Misalnya pusat itu ngomongin A, implementasi di daerah itu B. Kadang-kadang misleading kayak begitu terjadi. Termasuk dalam penanganan PPKM hari ini. Itu nampak gitu, kayak gitu. Berarti itu tadi kita berbicara dampak proses belajar mengajar daring terhadap mahasiswa. Selebihnya Mak, hari ini kan mahasiswa itu hampir semuanya punya medsos itu. Betul. Artinya intensitas mereka tuh bertambah untuk bermedsos itu kan. Karena daringnya cuma login terus habis itu dia berselancar di media sosial teman-teman diskusi. Dan 2 tahun terakhir ini kan kalau kita berbicara misalkan moderasi beragama gitu kan, kita lihat fenomena anak-anak muda kan sangat begitu mudah memberikan justifikasi terhadap yang berlainan dengan agama atau satu agama dengan mereka, tapi mereka memberikan satu penilaian bahwa si A ini tidak paham agama. Ini kira-kira meningkat nggak proses atau fenomena yang kita bicarakan ini setelah pandemi ini gitu kan? Ya, terkait dengan kemunculan atau kenaikan komunitas tertentu yang media sosial yang melegitimasi otoritatif keagamaan seperti itu. Saya tidak bisa memberikan justifikasi konteks ini ya, karena memang harus melakukan riset terlebih dahulu seberapa tingginya kenaikan angka yang dalam tanda kutip ya resisten terhadap negara. Misalnya kayak begini, kita berhubungan dengan kasus terkait dengan tidak diperbolehkannya ataupun dilarangnya melakukan ibadah di masjid karena kondisi darurat misalnya seperti itu. Sejauh ini yang saya pahami dan saya lihat itu masih standar-standar aja, tidak ada resistensi dari masyarakat yang secara umum. Tidak seperti ketika dalam otoritatif negara dalam hal ini terkait dengan keagamaan itu kan MUI. Hari ini MUI ketika melancarkan kebijakan A, misalnya tahun 2000 sejak era pandemi sampai detik hari ini ada 7 fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan itu menjadi legitimasi kebijakan negara, diakomodir oleh negara dan diimplementasikan oleh negara. Salah satu leading sektornya adalah Kementerian Agama. Itu tidak muncul resistensi yang berlebih dari masyarakat, karena memang pandemi hari ini itu menyisir semua kalangan, tidak hanya aspek agama begitu, sehingga hiruk pikuk di media sosial ketika dalam tanda kutip ya ada cebong dan kampret misalnya seperti itu ya sepertinya tidak nampak. Semuanya sama-sama menghargai dan sama-sama sedang berduka. Terlepas ada sekelompok orang yang tidak suka terhadap pemerintah, itu bagian hal yang terkecil saja. Tetapi kalau secara commonly, secara umum, sepertinya tidak tampak berlebih gitu kan. Tracingnya itu kan bisa di tracing di dalam media sosial kan. Itu butuh dilakukan riset yang lebih mendalam saya pikir. Iya, karena fenomena beberapa bulan terakhir ini kan kita bisa jadi seperti India. India itu kan puncaknya dia di bulan Maret kan, dari Januari sampai Maret. Iya. Itu di India itu sering kali terjadi pemuka agama ada semacam terus tidak kepercayaan terhadap pandemi gitu kan. Nah di Indonesia kan ada beberapa oknum lah ya, tokoh agama, seorang ustadz lah ketika berceramah mereka menolak misalkan menutup masjid, tidak percaya dengan corona, dan ini kan cukup membahayakan. Kalau dia punya pengikut, nah anak-anak muda ini itu pasti kan akan
makmum terhadap ustadznya di mana dia ngaji gitu. Apalagi literasi media kita itu sangat lemah. Nah, Anda hari ini sebagai dosen itu memberikan penilaian terhadap generasi terutama mahasiswa itu ya. Bagaimana sih soal literasi itu kan? Ya, kalau literasi ya ukurannya ya terkait dengan komentar di YouTube, ya, di komentar media sosial, Twitter, Instagram atau TikTok sekalipun misalnya. Hari ini memang ada kemerosotan nilai atau value yang dihadapi oleh generasi milenial dalam tanda kutip ya. Karena kenapa itu bisa terjadi ya, karena literasi media bangsa Indonesia khususnya generasi milenial itu cukup rendah kayak gitu. Tapi secara umum, secara specifically untuk konteks yang lebih ngomongin tentang isu politik, itu kan kebijakan lebih apa mesti ada hubungannya dengan isu politik. Saya bisa mengklaim dalam hal ini yang disukai oleh generasi milenial itu bukan konten yang berbau isu politik. Mereka akan sangat suka tren ambasador yang terbaru hari ini itu apa? Stylish. Fashion. Terus harga handphone yang terbaru hari ini tuh berapa? Itu yang dihadapi, ya kan? Itu yang dicari oleh mereka. Tapi kalau isu-isu yang serius terkait dengan hilirisasi terkait dengan konten agama dan lain sebagainya, mereka agak kecenderungannya itu menutup diri. Makanya dalam tanda kutip ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum itu dengan muatan public marketing. Ya tidak harus disebut lah ya dalam hal ini. Mereka dalam beberapa hari itu bisa menghasilkan M-an ya kan, dengan hanya menyodorkan sebuah produk. Produk misalnya dalam tanda kutip produk akhirat. Wah, Anda kalau menyumbangkan ke sini nanti ABCD ya kan, beberapa hari dia bisa mengumpulkan akomodasi itu. Itu adalah salah satu packaging yang dibuat dalam kemasan media mainstream ataupun media sosial yang hari ini yang disukai dan kecenderungannya oleh generasi milenial. Kalau saya membaca seperti itu. Artinya itu bisa dikatakan generasi milenial sekarang pada utamanya khususnya itu adalah dalam hal ini mahasiswa itu sangat jarang berarti mereka advokasi isu tertentu ya. Sangat jarang. Saya bisa dipastikan itu. Misalkan isu tertentu yang terus misalkan kayak 98 ya atau sebenarnya itu kan gerakan mahasiswa kan masih sering advokasi isu misalkan advokasi konflik lahan di mana gitu kan, dan itu mereka live in berbulan-bulan gitu kan. Apalagi berbicara sebelum 98 dari 95 sampai 98 gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang kan berarti sangat jarang. Kalau misalkan ujuk-ujuk berbicara ada satu gerakan ternyata itu rame, berarti kan bisa dipertanyakan kenapa mereka bisa bergerak padahal advokasi isu tertentu itu mereka jarang lakukan gitu kan. Saya dalam hal ini cenderung agak sepakat dengan yang dilontarkan oleh Mahfud MD, bahwa ketika PPKM dijalankan kebijakannya dengan beberapa tambah hari, terus ada isu Jokowi Endgame misalnya seperti itu ada yang menunggangi. Saya agak cenderung kesepakat. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang berpikir kayak begini itu kan bukan kelompok kelas menengah bawah. Ini ngomongin kayak begini, ngomongin social movement ya. Itu mesti ada leading sektor yang menggerakkan itu. Itu mesti di atas level kelas menengah ke atas. Yang satu, secara ekonomi dia itu terganggu, tapi dia punya kapital sehingga mampu menggerakkan massa. Nah, dalam teori social movement secara umum seperti itu Pak, mau melakukan sebuah mobilisasi massa tanpa ada hepeng itu kan tidak mungkin terjadi gitu loh. Walaupun kita tahu ada beberapa kelompok isu atau kelompok-kelompok tertentu yang mempertahankan idealisme itu, ya kita sadari itu. Tapi kalau melakukan sebuah gerakan massa secara nasional seperti terjadi isu 2014 atau 2012 yang dimobilisasi oleh FPI dan kawan-kawan, atau juga isu 98 ya kan. Ya, satu dan dua hal
pertanyaan saya, siapa yang mendanainya hari ini? Dalam tanda kutip ya, mendanai mobilisasi itu. Karena logika tanpa logistik itu kira-kira kan nggak jalan, Pak. Ya kira-kira kayak gitulah. Ini sebagai mantan kacamata mantan aktivis. Anda menjadi aktivis. Iya, kira-kira seperti itu. Walaupun ada sekelompok yang mempertahankan idealisme gitu ya. Tapi kalau commonly menjadikan sebuah generasi gerakan besar skala nasional dalam tanda kutip hari ini, pertanyaan saya, siapa yang mendanainya? Ya, soalnya saya juga pernah diskusi beberapa bulan yang lalu. Mantan aktivis 98 yang hari ini ya menjadi orang penting lah di partai dan hari ini menjadi anggota dewan di DPR. Jadi fenomena generasi atau gerakan mahasiswa sekarang itu ibarat dia menganalogikan ada seseorang itu 5 waktu dia nggak jalan, atau bahkan sholat Jumat pun dia nggak pernah sholat. Ketika sholat Idul Fitri dia mau sop di depan. Ya. Artinya kalau ya ini analisis lah ya. Artinya tidak kemudian semuanya kita generalisir itu terjadi di gerakan mahasiswa gitu kan. Kalau kita tarik pada dimensi gerakan mahasiswa, kadang kita isu-isu kecil di kampus tidak pernah kita urus, tetapi ketika ada isu besar itu turun dan maunya paling depan. Iya, kira-kira sehari kan nggak diurus, misalkan apa sih kekurangan di kampus gitu kan. Nah ini kan menjadi pertanyaan gitu. Iya, artinya kan ya sekali lagi mobilisasi massa itu ya itu yang saya bilang tadi. Siapa yang backing di belakang itu? Ya nggak tahu ya, terlepas apakah di sana ada yang mendanai atau jangan-jangan juga mereka cuma pengen selfie gitu kan. Ya, bisa jadi. Saya ini aktivis loh gitu, cuma selfie habis itu pulang gitu kan. Bisa jadi. Fenomena itu kan sering terjadi, misalkan demo 212 itu 2015 ya? 2014, 2012, 2014, 2015. Nah itu kan mereka menganggap membela Islam. Jadi kalau tagline-nya itu membela Islam, orang yang tidak ikut demo berarti nggak bela Islam, nggak Islam dong gitu ya. Padahal Islam yang sesungguhnya itu kan dalam keseharian dong. Ya. Memberikan nasihat terhadap keluarga, ya toh memberikan kebaikan apa dalam keseharian itu kan kita sholat kita apa gitu. Tapi kan fenomena sekarang dan itu maksudku juga masuk dalam gerakan mahasiswa. Anda sebagai dosen. Iya, kalau itu saya bisa jawab berdasarkan hasil risetnya Burhanuddin Muhtadi. Gimana itu? Dia menulis dengan supervisornya, dia kan kuliah S3 di Monash University kalau tidak salah ya di Australia. Dia menulis terkait dengan kecenderungan politik Islam pasca reformasi dan terkait dengan mobilisasi massa yang terjadi tahun 2012 yang menganggap bahwa Ahok telah menista agama. Berlanjut tahun 2014 dan itu kasusnya naiknya Anies waktu itu. Analisisnya dia sederhana dengan melakukan survei. Ada 3 kecenderungan kenapa bisa terjadi itu. Satu, menurut risetnya Burhanuddin Muhtadi ini dengan Marcus, supervisornya Marcus siapa saya lupa dasarnya, itu terjadi karena ada populisme Islam. Nah, dan itu menjadi commonly di seluruh negara demokrasi di dunia, itu menjadi trend center. Kenapa harus muncul populisme? Dan itu tidak hanya terjadi di Islam. Tidak hanya terjadi di Islam. Terjadi di Trump juga ketika Biden naik. Brazil juga di Prancis juga. Yang secara umum dari total 89 negara demokrasi di dunia itu mengalami polarisasi yang namanya populisme. Konteks. Dan itu terjadi kenapa? Karena ada fenomena post-truth. Tidak bisa dilepaskan. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya mobilisasi massa menurut Burhanuddin Muhtadi ini itu karena ada tanda kutip kecenderungan kelompok Islam ini naik kelas. Jadi middle class society, sehingga dia dulu kan di era Orde Baru kelompok Muslim kan tersingkirkan kira-kira seperti itu. Tapi Orde Baru runtuh, reformasi naik, kelompok middle class society ini khususnya kelompok Muslim ini naik
seiring dengan perkembangan ekonomi yang terbuka dan terakses oleh siapapun. Nah, kelompok-kelompok ini rata-rata masuk di suburban dan urban area. Artinya hanya segmentasi masyarakat di wilayah urban saja, yang dalam tanda kutip secara ekonomi mereka sudah mapan menjadi kelas menengah ke atas. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kan yang namanya seseorang itu kan butuh spiritualitas, Pak. Nah, siapapun orangnya di dunia, mau percaya Tuhan ataupun tidak percaya Tuhan, bahkan ateis sekalipun, dia akan mempercayai satu titik di mana dia itu butuh ketenangan jiwa. Salah satu bisa dibuktikan ketenangan jiwa itu melalui spiritualitas. Nah, kemungkinan itu dan spiritualitas itu memunculkan sebuah patriotis ke seseorang untuk membela kalau yang dianggap dirinya benar. Nah, kebetulan platform media spiritualitas atau religiusitas yang disediakan di era digital itu adalah YouTube, ya kan? Nah, dari YouTube inilah kita bisa tracking itu. Alfara Institute misalnya melakukan penelitian. Dari sekitar 10 nominator para penceramah, yang paling tinggi itu siapa, Pak? Yang paling tinggi itu adalah Abdul Somad. Yang kedua Adi Hidayat, yang ketiga Khalid Basalamah, yang keempat itu kalau tidak salah itu Das Ad Latif, yang kelima itu baru yang namanya Profesor Quraish Shihab. Kira-kira seperti itu. Nah, yang paling tinggi ini sekelas UAS itu sangat digandrungi oleh kelompok milenial. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mudah mereka memahami itu. Nah, kelompok urban itu yang melakukan atau menonton itu gitu loh. Nah, karena ada empati terhadap yang mereka yakini, ketika si leader figur ini menganggap bahwa ada masalah di dalam konteks kenegaraan, ya mereka terpatrit lah untuk melakukan sebuah gerakan. Sehingga ketika memobilisasi itu sangat gampang. Artinya yang ingin saya garis bawahi bahwa middle class-nya naik, kelompok Muslim society yang middle class ini terancam secara ekonominya, terancam ekonomi, karena dalam tanda kutip kita tahu semua di era Orde Baru itu banyak oligarki yang hari ini tersingkirkan di eranya Jokowi, melakukan sebuah gerakan polarisasi keagamaan. Karena Indonesia yang paling mungkin bisa dilakukan adalah ngomongin konteks populisme Islam. Nah, 4 besar ulama yang masuk nominasi tertinggi di YouTube, apa yang Anda mau katakan? Ya, ya saya tidak bisa mengklaim bahwa itu kanan, kiri, tengah dan lain sebagainya ya. Tapi artinya dari nominator keempat tertinggi yang banyak ditonton di media sosial ataupun di media massa oleh generasi milenial itu riset Alfara yang melakukan penelitian 2018 itu. Artinya ketika menyodorkan tentang isu agama, mereka itu sangat simpel, rigid dan mudah dipahami dan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam tanda kutip masyarakat urban. Sederhananya seperti itu. Artinya fenomena populisme tadi itu sangat mempengaruhi, apalagi literasi generasi milenial sekarang sangat lemah gitu. Nah, dalam konteks akademik, dalam hal ini dunia kampus, sejauh mana peran dosen itu kan memberikan injeksi kesadaran terhadap mahasiswanya? Kalau di kampus saya, apalagi kita sudah rata-rata ya ada proses pelatihan yang namanya moderasi beragama, ya kita menggaungkan itu. Bahkan ketika di sospem, ketika sosialisasi pembelajaran ketika masuk mahasiswa, bahkan kita sudah melakukan tracking ataupun apa ya namanya itu lewat Warek 3 waktu itu. Jadi semacam itu di awal perkuliahan, ditanya misalnya ada sekitar 20-30 pertanyaan ke mahasiswa, bagaimana ada tentang Pancasila, jawabannya ABCD. Terus bagaimana melihat figur ini. Nah, itu kan nanti kalau misalnya terindikasi dalam tanda kutip dia terindikasi memiliki kecenderungan dalam tanda kutip pemikiran fundamentalisme dalam istilah term ini, itu kita panggil. Enggak dikeluarkan? Enggak, dipanggil dulu. Karena ada tindakan preemptif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, kalau tidak bisa direhabilitatif ya sudah,
langkah terakhirnya Kalau nggak bisa dibina, ya binasakan. Nah, langkah-langkah itu kita coba lakukan itu. Dan itu tidak hanya terjadi di Islam. karena ini kan penting sekali Pak dosen. Kenapa saya bilang penting? Berbicara Indonesia ini kan, kalau berbicara nilai toleransi, artinya pluralisme yang kita miliki salah satu modal besar itu bangsa Indonesia. Apalagi di 2040 kita akan berbicara dampak dari kelebihan anak-anak muda itu, bonus demografi gitu kan. Iya, betul. Kalau misalkan anak-anak muda ini literasinya lemah, terutama dalam moderasi beragama, ini kan akan berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Salah satu syarat negara demokrasi itu kan nilai toleransinya harus tinggi. Ini kalau tidak dikelola, ini buruk Pak, dampak terhadap masa depan Indonesia. Kita bisa jadi perang saudara. Dan itu sangat memungkinkan loh. Sangat memungkinkan dari kondisi Indonesia. Nah, dalam hal ini kan aku pikir berbicara ranah akademik dalam hal ini adalah dunia kampus, itu sangat penting memberikan literasi moderasi beragama gitu kan, terhadap bisa dimasukkan dalam kurikulum, dan juga peran dari dosennya gitu memberikan kesadaran terhadap mahasiswa. Terkait dengan peran kampus dalam hal memberikan wacana moderasi ataupun literasi agama yang mapan, saya pikir ini kan sudah menjadi platform dan rencana strategis nasional juga untuk dalam hal mengimplementasikan nilai-nilai moderasi. Artinya negara sudah serius memikirkan hal ini, dan itu menjadi master plan rancangan jangka pendek, menengah, dan panjang terkait dengan pemahaman moderasi beragama. Saya tahun 2019 bulan Desember selama 1 minggu waktu itu, dan di sana menjadi peserta terbaik gitu. Selamat. Yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Namanya Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PINNB). Negara sudah memberikan rambu dan memberikan sebuah regulasi kebijakan yang mapan untuk menjalankan terkait dengan moderasi beragama di level grassroots, level mahasiswa, bahkan tidak hanya mahasiswa sasarannya. Sasarannya juga para pegawai negeri, karena riset yang dikeluarkan oleh Wahid Foundation tahun 2018 dan Alpara Institute waktu itu, ada kecenderungan penurunan kepercayaan kelompok tertentu yang dalam tanda kutip dia menjadi menjadi abdi negara atau civil servant atau pegawai negeri sipil. Sekitar 18-22% tidak percaya ataupun tidak mengakui dalam tanda kutip Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jika 22% bagi pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Artinya itu mengancam negara itu penurunannya sampai 12 sampai 20% dari tahun 2005 sampai 2018 riset ini. Penurunannya sangat signifikan. Artinya ketika melihat prosesi penurunan itu, negara harus take and give dalam posisi ini. Dan akhirnya dibuatlah sebuah roadmap kurikulum bagaimana leading sektor semua kementerian, tidak hanya pendidikan tinggi dalam hal ini, walaupun menjadi leading sektornya kan tetap perguruan tinggi, karena yang mengisi 20 tahun yang akan datang itu kan generasi hari ini yang kuliah. Seperti itu, bikin role model untuk membuat sebuah gerakan moderasi beragama. Untuk Petekin saya pikir sudah mapan dalam hal ini dan sudah dijalankan, termasuk respon take and give-nya setiap universitas, setiap penerimaan masuk baru yang saya bilang tadi, contohnya yang sudah saya sebutkan. Termasuk di perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud misalnya, Dikti dalam hal ini, juga mereka sudah melakukan treatment itu. Jadi kalau segmentednya Petekin itu berbasiskan Islamic religious gitu, tapi kalau di segmented Dikti itu kan tidak hanya Islamic religious, tapi commonly pluralnya itu tidak hanya ngomongin tentang Islam. Kita tahu juga kelompok-kelompok
Nasrani misalnya ataupun Katolik, teman-teman Katolik juga ada kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan Pancasila, harus diakui walaupun mereka dalam tanda kutip masuk dalam minoritas misalnya. Nah, jadi tapi ada titik persoalan yang saya pikir ini perlu didiskusikan bersama. Ternyata banyak juga tirani mayoritas justru dia melegitimasi tirani minoritas yang kadang-kadang karena dia mayoritas menindas yang mayoritas lagi, kira-kira seperti itu. Oke. Maksud ya? Jadi ada mayoritas nih sudah paham agama dan sudah paham moderasi, tetapi dia mengaku mayoritas, justru dia menjadi tirani di tengah minoritas dan di tengah mayoritas dengan kemunculan gerakan populisme Islam itu tadi. Sebenarnya ini kelompok kecil, tetapi dia merasa mayoritas. Rising in public-nya itu, hearing opinion-nya itu sangat bersuara lantang, sehingga itu dianggap Muslim secara umum. Dan itu dibantu fenomena kemajuan teknologi informasi. Ya, salah satu efek. Mereka minoritas. Sebetulnya minoritas, tapi dia merasa dirinya mayoritas gitu, sehingga muncul gerakan atau rising in public itu seakan-akan itu suara mayoritas gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu dalam posisi menjadikan moderasi beragama di tingkat level grassroots sekalipun, ini memang harus dipikirkan ulang terkait dengan potensi-potensi yang rising in public tadi. Dia mengaku mayoritas padahal sesungguhnya minoritas. Itu nampak dan tidak bisa kita elakkan. Nah, bagi paham kelompok moderasi beragama itu kan tidak lantas kita mengesampingkan kelompok ini, harusnya dirangkul. Jangan sampai kita galak terhadap kelompok di internal kita, tetapi kita malah mengayomi juga yang kelompok minoritas yang dalam tanda kutip dalam konteks ini non muslim misalnya. Harusnya semuanya dirangkul. Satu. Ya kalau dalam bahasanya Mukti Ali itu kan ada 3 gitu. Di internal ada internal. Ada internal, ada internal, ada eksternal. Ya kan? Nah, bahasanya Mukti Ali kan interreligious dialog itu kan seperti itu. Internal itu sesama kita yang satu paham. Di internal itu adalah kelompok yang mayoritas itu ada kelompok yang minoritas. Nah, itu harus juga dirangkul. Eksternal itu yang berbeda keyakinan. Nah, itu harusnya semua dirangkul, tidak hanya galak terhadap kelompok A tapi lembek terhadap kelompok B. Nah, saya menarik ya. Saya akan menggarisbawahi tadi persoalan fenomena mereka itu sebenarnya minoritas. Ya mereka memang minoritas dalam mayoritas kan. Sehingga 1 tahun terakhir kan kita masuk kita mengalami pada yang namanya silent majority tadi. Yang mayoritas itu diam, karena kalau bicara fenomena kemajuan teknologi informasi dalam hal ini adalah media sosial, itu kan mereka sangat lantang membicarakan kebenaran versi mereka. Maka kalau bahasanya Cak Nun kan kebenaran versus kebenaran gitu kan. Nah, kita seringkali kan takut berkomentar. Nanti biasanya kalau sekali kita komentar kan tahu buzzer atau apa itu banyak yang bilang gitu kan. Pada akhirnya yang mayoritas itu kan diam gitu kan. Nah, artinya juga kalau misalkan tadi ada yang solusinya adalah mengusir mereka, itu juga bukan solusi kan. Harusnya kita dialog dan merangkul gitu kan. Saya masih cukup optimis di Indonesia ini jikalau 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia itu masih berdiri kokoh. Selama masih ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berdiri di negeri ini, Indonesia masih akan memiliki ideologi Pancasila. Iya sih, bahkan ada yang bilang juga kalau dalam teori konspirasi itu ya kalau menghancurkan Indonesia 2 ormas ini yang dihancurkan dulu. Bukan pemerintahnya, bukan sistemnya, ormasnya ini dulu. Karena inilah yang menjadi penyangga NKRI itu kan. Contoh kasus misalnya kenapa Afghanistan hancur, kenapa Syria itu hancur. Karena civil society organization civil society atau civil society organization CSO-nya itu dihantam. Kebetulan misalnya kasus Afghanistan yang dalam tanda kutip secara mayoriti kelompok CSO-nya itu yang berhaluan agak keras. Kelompok Taliban ini kan keras.
dihantamlah dengan isu kayak gitu, disikatlah dari faktor eksternal, ya kena bubar kan negara itu. Berarti untuk menjawab situasi ini apa yang mesti dilakukan? Karena tadi misalnya kita bicara setahun 2 tahun terakhir kita pada era silent majority tadi kan. Ya. Apa yang mesti dilakukan oleh katakanlah orang-orang dalam hal ini ya akademisi, misalnya budayawan, tokoh agama yang mereka cukup banyak memiliki follower gitu kan. Apa yang mesti harus dilakukan? Misalnya kalau hal yang paling kecil misalkan anak-anak muda kan menyebarkan konten yang moderat gitu kan. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Bagi saya sederhana kalau untuk misalnya contoh NU ataupun Muhammadiyah. Ya tokoh-tokoh populer itu ya harusnya ditampilkan di media massa dengan quote-quote yang mencerahkan dan quote-quote yang menenangkan, bukan memusuhi tetapi merangkul, bukan memukul tapi merangkul. Itu yang harus di rising in public. Dan saya yakin seperti sekelas NU ataupun Muhammadiyah itu punya kelompok-kelompok ini. Tapi karena dalam tanda kutip kajiannya terlalu serius, ya mereka cenderung terlupakan. Contoh kayak gini ya harus melakukan kritik juga. Jujur saja, misalnya di NU, siapa sih yang hari ini mau menonton dalam tanda kutip pola pengajian yang monoton, Bandungan misalnya, ngaji kitab, itu sangat minim pengikut atau followersnya. Tetapi berbeda dengan komunitas yang mengaku mayoritas tetapi sebetulnya mereka minoritas, itu kan proses dialog. Ya, contoh yang moderat misalnya yang banyak followernya hari ini, yang mencoba melakukan pola seperti itu, ya seperti lakukannya Buya Syakur. Buya Syakur itu luar biasa followernya dan subscribe di YouTube itu luar biasa. Artinya ternyata masyarakat hari ini kecenderungannya ada take and give. Ketika ada masalah sampai memberikan solusi, bukan pegadaian ya. Tanpa masalah. Masalahnya punya. Nah itu kira-kira. Nah yang harusnya pola itu yang harus dirubah. Tidak lagi monoton, tidak lagi, kecuali memang pengajiannya berbeda kalau pengajian. Tapi maksudnya dalam hal ya mengedukasi masyarakat itu kan berbagai macam cara bisa dilakukan. Nah salah satunya proses dialog itu bisa dilakukan. Tapi kan persoalannya ngomongin tentang Nahdlatul Ulama ini ya. Persoalannya kemudian apakah marwah kiai itu mau dibikin pola seperti itu? Ini kan lagi-lagi tantangan bagi komunitas Nahdlatul Ulama misalnya. Di Muhammadiyah itu sudah mulai melakukan itu dengan beragam kajiannya mereka secara online seperti itu. Tetapi NU kan ya saya tidak tahu secara commonly apakah sudah melakukan itu, tapi memang bisa contoh ya yang sudah mulai melakukan itu seperti Gus Baha. Gus Baha itu sekarang sudah mempraktekkan pola dialog itu seperti itu dalam proses pengajiannya dan ada tanya jawab ya sudah mulai dilakukan. Tapi kalau kayak mohon maaf misalnya sekelas Gusmus seperti itu, kalau masih pola pengajiannya, kalau mungkin sekelas Gusmus followernya akan banyak gitu ya, tidak masalah. Tapi kalau ya kelompok yang lain misalnya kalau masih punya followers misalnya, padahal ilmunya tidak kalah berbeda gitu kan, ini harusnya dibuat platform seperti itu. Nah, tetapi ada satu kelemahan yang menurut saya, bagaimana caramu? Kan ngomongin tentang ilmu itu kan tidak hanya ngomongin tentang transfer of knowledge itu, tapi ada ethical value di dalamnya. Nah, ini menjadi titik persoalan. Ternyata persoalan itu bisa dijawab sebetulnya dengan hadirnya media platform itu. Sebenarnya ngomongin tentang akhlak itu bisa dilakukan sebetulnya dengan beragam varian model yang terbaru. Yang dulu misalnya di era tradisional di pesantren itu yang namanya ngalap berkah kiai itu membalikkan sandalnya ketika mau pulang ya kan. Sekarang itu tidak lagi harus seperti itu model ethical value-nya gitu. Ada model-model atau cara-cara yang lain seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, saya pikir. Ngomongin tentang
ethical value atau akhlak atau moralitas kehidupan masyarakat. Artinya bisa saya garis bawahi, orang-orang yang memiliki kompetensi, entah itu pengetahuan apapun lah ya, terutama dalam hal ini moderasi beragama, itu mesti memberikan edukasi terhadap masyarakat. Ya hal yang paling sederhana, selemah-lemahnya iman lah. Kalau kita nggak bisa buat konten, berarti kan menyebarkan konten-konten positif. Nah, terakhir dari saya menjelang penutup untuk Pak dosen ini kan, bisakah sih hal ini dimasukkan dalam kurikulum gitu kan? Karena berbicara moderasi beragama kan kayaknya belum ada spesifik berbicara moderasi beragama. Kalau kurikulum sudah. Saya pastikan sudah, dan itu sudah menjadi agenda nasional RJPMN, RJP. Apa misalkan nama mata kuliahnya gitu? Nama mata kuliahnya tetap, misalnya Pancasila, agama dan. Tetapi diinkludkan di dalamnya. Di dalamnya. Oke. Apalagi misalnya saya ikut PIN MD, MB namanya. Apa namanya itu pelatihan instruktur nasional moderasi beragama. Itu kan untuk membuat sebuah juknis bagaimana setiap universitas itu memiliki rumah moderasi. Khusus di lingkungan Petekin ya. Dan saya yakin di lingkungan Dikti juga sudah melakukan hal tersebut, terutama di UGM misalnya. Itu sudah include, salah satunya adalah dalam hal kurikulum, termasuk upgrading terhadap dosen bagaimana sih memahami pola moderasi seperti itu, dan apa saja sih isi moderasi itu. Misalnya contoh pengantar studi Islam, bagaimana sih model-model atau nilai-nilai dari moderasi itu. Secara umum sudah terimplementasi dalam kurikulum, saya pikir. Terakhir, pesan terhadap generasi milenial dalam hal ini, ya mahasiswa lah, muda gitu kan. Apa sih yang bisa dilakukan agar mereka juga menjadi agen dari menyebarkan virus moderasi beragama? Ya, hari ini tantangannya tidak gampang, sulit, apalagi di era media sosial hari ini, dan kecenderungan mahasiswa itu mereka memiliki kecenderungan yang memilih pekerjaan informal daripada formal. Ya, terkait dengan konteks moderasi, bagi Anda misalnya yang punya pemahaman terkait dengan moderasi beragama ataupun nilai-nilai yang moderat dalam konteks ini, kita bisa berbagi atau memberikan sebuah pemahaman yang secara sederhana. Misalnya kalau Anda punya aplikasi TikTok misalnya, ya berikan aja nuansa-nuansa yang membangun citra diri lebih baik tanpa harus memusuhi, menghargai sesama, menghormati kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah dan lain sebagainya dengan media-media yang sudah ada. Dan tentunya hal ini bisa dilakukan ketika negara mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok itu sendiri. Nah, tantangan yang terbesarnya adalah hari ini kita memasuki era digital, era milenium baru, atau dalam bahasa pendidikan disruption era. Era disruption era itu yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, misalnya seperti itu. Dengan adanya media digital seperti itu, sebetulnya itu bisa menjadi momentum dan kesempatan untuk bisa menjadi bangsa yang lebih besar. Oke, Pak dosen, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi satu masukan bersama bagi generasi milenial dalam hal ini adalah moderasi beragama. Dari kami terima kasih. Kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.